Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menginstal aplikasi SIM RS Kanza berbasis Windows. Jadi ini asumsinya sudah download ya, kemudian sebenarnya folder aplikasinya bebas mau ditaruh di mana. Namun ini saya taruh di htdoc ya. Di folder exam di htdoc ya. Setelah semua file aplikasi terbuka, berikutnya adalah proses pembuatan database dan install. Nah, kenapa harus pakai terminal? Karena emang databasenya besar, kemudian untuk mengetahui databasenya benar-benar berhasil. Jadi untuk membuka command prompt tekan shift ya. Tekan shift pada folder bin, kemudian klik kanan. Nah, setelah muncul seperti ini, masukkan kode msql spasi strip urut, jadi URUUT. Dengan catatan examnya sudah running semua ya. Ya, ini diulang di exam MySQL, kemudian untuk membuka command prompt di folder yang dituju, di ini kan exam MySQL, tekan shift, nanti akan ada tulisan open command pair ya. Kemudian masukkan itu kodenya, kemudian dipaste. Setelah itu tekan enter. Lalu berikutnya ini untuk memastikan bahwa perintah yang dijalankan benar masuk. Show database itu untuk menampilkan database apa aja yang ada di phpMyAdmin. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini. Tampil di terminalnya juga sama. Artinya apa? Artinya perintah yang dilakukan di terminal itu berhasil atau benar. Berikutnya adalah membuat nama database-nya. Untuk membuat nama database, perintahnya adalah create database seek. Jadi ini namanya default ya. Create database seek artinya untuk membuat nama database seek. Ketika di refresh, nah maka akan tampil juga di sini. Di bedanya bisa menggunakan terminal atau langsung di phpMyAdmin. Kemudian music adalah sama dengan membuka folder dari database-nya. Lalu berikutnya adalah mengimpor file database-nya. Source, kemudian spasi, nah buka explorer-nya. Cari file MySQL, contohnya adanya di sini, tinggal dicari file SQL-nya, kemudian di drag ya. Kalau udah ketemu, diklik di drag, maka dia akan langsung menunjukkan posisi filenya ada di mana. Setelah itu tekan enter. Tunggu sampai proses selesai. Sebenarnya proses import seperti ini bisa juga dilakukan di phpMyAdmin. Cuman kalau untuk settingan default itu biasanya proses impornya gagal karena ada batasannya, ada batasan waktu dan ada batasan ukuran. Makanya lebih baik menggunakan terminal. Jadi biar proses impornya benar-benar berhasil. Bila ada error nanti biasanya berhasil kalau menggunakan terminal. Nah, ketika di refresh di phpMyAdmin ya,
Nanti perintah yang dilakukan di terminal itu akan tampil di PHP MyAdmin-nya, tabel apa saja yang sudah berhasil dibuat. Yang di command prompt-nya ini, nah seperti ini. Jadi secara otomatis file-file atau tabel-tabel database-nya akan masuk. Yang di terminal ini adalah proses impornya, yang ini untuk melihat hasilnya. Ini baru ada 107 tabel ya. Kalau di refresh lagi ini nambah karena memang tabelnya banyak. Tunggu sampai benar-benar proses impornya selesai. Di refresh lagi ini akan nambah tabel. Nah ini tutorialnya akan bentuknya video, kalau misalnya kecepatan tinggal di pause ya. Nah, jadi proses yang dari awal sampai nanti selesai. Kalau misalnya mau dicoba untuk instalasinya, download source kodenya di GitHub ya, karena ini open source. Nanti tinggal download, kemudian kalau yang mau coba install bisa dilakukan menggunakan tutorial seperti ini. Ini sudah 250 tabel yang sudah terinstall. Itu jenis tahan air. Jadi proses impornya cepat atau tidaknya estimasinya itu tergantung dari spesifikasi komputernya. Contohnya misalnya punya saya ini speknya Intel Core i7 ya, RAM 16 GB. Windowsnya menggunakan Windows 7 64 GB.
masih proses impor ya. Ya, ini proses impornya sudah selesai ya. Jadi sampai benar-benar berhenti seperti ini, artinya proses impor database-nya sukses berhasil. Kemudian langkah berikutnya adalah menginstal aplikasi pendukungnya. Jadi silahkan di file downloadnya install Java ya, Java JDK yang full ini sudah disertakan di ininya, di folder aplikasinya. Itu yang menggunakan Windows ya. Ini OS-nya menggunakan 64 bit, jadi install Java-nya yang menggunakan. Untuk menginstalnya tinggal diklik aplikasinya, kemudian di next, lalu next. Tunggu sampai selesai. Ya, ini selesai, klik finish, kemudian tinggal membuka aplikasinya. Jadi tadi langkahnya download aplikasinya, kemudian untuk memanggil aplikasinya menggunakan file yang aplikasi .bat ya. Klik kanan, kemudian diklik 2 kali. Setelah itu akan terbuka command prompt seperti ini, kemudian akan tampil aplikasinya, kemudian login menggunakan user dan password bawaannya. Untuk usernya menggunakan SPV. Tadi adalah jadi usernya menggunakan SPV, kemudian passwordnya menggunakan server, lalu login, tinggal dibuka ini menunya. Jadi ini proses instalasinya sudah selesai. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.